Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Nursabila dari kelas 12 Bahasa. Dan pada saat ini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan Islam di negara-negara di Asia Tenggara. Berikut penjelasannya. Negara Thailand. Kerajaan Thailand pada tahun 1932 dimulai dengan monarki konstitusional. Sebelum itu, Thailand dikenal sebagai nama Siam, namun kemudian berganti menjadi Thailand pada tahun 1939. Beberapa kudeta terjadi dalam tahun-tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Namun, kerajaan Thai mulai bergerak ke arah demokrasi sejak tahun 1980-an dan setelah itu, Thailand berbentuk negara kesatuan. Selain penduduk asli, populasi Thailand terdiri dari berbagai etnis seperti Cina, Melayu, Kamboja, Vietnam, dan India. Sebanyak 94,6% masyarakat Thailand menganut agama Buddha, 4,3% beragama Islam, dan 1% lainnya menganut agama Kristen. Masjid Jawa adalah masjid lain yang juga didirikan oleh komunitas warga Muslim Indonesia di Thailand. Sesuai namanya, pendiri masjid ini adalah warga Indonesia suku Jawa yang bekerja di Thailand. Proses pendidikan Islam di Thailand sudah mengalami perkembangan dan kemajuan. Hal itu bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh beberapa lembaga Islam, seperti pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu, TPA atau TKA, dan kajian mingguan mahasiswa. Masyarakat dan pelajar Muslim di Indonesia juga mengadakan silaturahmi bersama dalam jangka bulanan dalam forum pengajian ngaji Khun yang dilaksanakan di berbagai wilayah di Thailand. Filipina. Filipina adalah sebuah negara republik dengan luas wilayah 114.830 mil dengan jumlah penduduk 49.139.350 jiwa. Dilihat dari luas wilayahnya, maka Filipina tidaklah termasuk negara padat penduduk. Mayoritas penduduknya beragama Katolik, yaitu 85,8% dari seluruh jumlah penduduk. Islam 4%, Protestan 3,1%, Iglesiani, Kristo 1,3%, Buddhis 0,08%, dan lain-lain 20%. Suasana dan posisi umat Islam di Filipina mempengaruhi strategi dan keberlangsungan kegiatan dakwah. Sebuah organisasi Islam yang berskala Filipina adalah Convislam atau Converse to Islam, yang didirikan pada tahun 1954, secara aktif bergerak untuk kegiatan dakwah. Kebangkitan Islam terus digaungkan oleh dua kelompok yang sama-sama mengatasnamakan umat Islam Filipina. Kelompok pertama berpandangan radikal, dipegang oleh para anggota Moro National Liberation Front atau yang disingkat dengan MNLF, yang merupakan minoritas di kalangan penduduk Muslim. Kelompok kedua berpandangan moderat, dipegang oleh warga Muslim yang ingin memprakarsai berbagai perubahan dalam masyarakat yang lebih luas. Negara Vietnam. Vietnam merupakan salah satu negara komunis di dunia dan bernama resmi Republik Sosialis Vietnam. Secara umum, total populasi Muslim, terutama dari komunitas Cham di negara yang berpenduduk 86 juta orang itu sekitar 100.000 orang. Namun, hasil survei yang dilakukan The Pew Research Center pada Oktober 2009 menyatakan bahwa jumlah umat Islam di Vietnam mencapai 71.200 jiwa. Berdasarkan data dari pemerintah, Islam adalah agama dengan pemeluk terkecil dari 6 agama yang berkembang di Vietnam.
Kegiatan keagamaan masih di bawah kontrol pemerintah Vietnam yang beraliran komunis. Walau berada di bawah kekuasaan pemerintah komunis yang mengontrol dengan ketat, Muslim Cham dapat menjalankan ibadah dengan bebas dan nyaman. Banyak fasilitas dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Muslim Cham, terutama dalam hal pendidikan. Namun hal itu dirasa kurang cukup karena kebutuhan akan pendidikan yang tinggi belum terpenuhi. Sebaliknya, jumlah madrasah sangat banyak, sehingga banyak dari pelajar Muslim yang merantau ke Malaysia untuk meneruskan studi. Singapura merupakan negara kepulauan yang terletak di penghujung selatan. Jumlah penduduk sekitar 4,99 juta jiwa. Sekitar 14,9% penduduk yang memeluk agama Islam, sedangkan mayoritas beragama Buddha, 42,9%. Ateis sebanyak 14,8%, Kristen sebanyak 14,6%, Taoisme sebanyak 8%, dan Hindu 4%. Serta sisanya kepercayaan lainnya, yaitu 0,6%. Perkembangan Islam di Singapura tidak terlepas dari penyerapan suatu praktik hukum atau norma yang harus sesuai dengan kondisi, budaya sosial, dan ekonomi setempat. Kita ketahui bahwa Singapura merupakan negara dengan perkembangan yang pesat dengan adaptasi hukum Inggris. Meskipun demikian, umat Islam di Singapura tetap mengusahakan adanya hukum Islam di negara Singapura. Keberadaan hukum Islam di Singapura tidak bisa terlepas dari peran umat Islam yang ada di negara tersebut. Umat Islam di Singapura berusaha keras untuk mendekati pemerintah agar mengesahkan suatu undang-undang yang mengatur hukum individu dan keluarga Islam di Singapura. Setelah diupayakan selama bertahun-tahun, barulah pada tahun 1966 Masehi, pemerintah mengeluarkan rancangan undang-undang parlemen dan menerima Undang-Undang Administrasi Hukum Islam atau AMLA. Undang-undang ini telah dinilai oleh perwakilan dari berbagai suku dan mazhab yang ada di Singapura. Dalam perkembangan selanjutnya, umat Islam di Singapura terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu migran yang berasal dari dalam dan luar wilayah. Kelompok migran dari dalam wilayah berasal dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Riau, dan Bawean. Kelompok ini identik dengan etnis Melayu. Adapun kelompok migran dan luar wilayah dibagi menjadi dua kelompok penting, yaitu Muslim India yang berasal dari subkontinen India dan keturunan Arab khususnya Hadramaut. Negara Myanmar. Penduduk Myanmar yang beragama Islam tercatat 7% dan total jumlah penduduk. Mereka hidup dalam kemiskinan akibat rezim komunis yang berkuasa. Selain itu, juga karena perlawanan dari umat Buddha terhadap umat Islam. Perkembangan Islam di Myanmar mendapatkan perlawanan sengit dari pengikut agama Buddha. Islam di Myanmar bermula dari kaum Muslim di Arakan yang berasal dari suku Rohingya. Mereka membentuk organisasi solidaritas Rohingya dengan presidennya Muhammad Yunus. Organisasi solidaritas Rohingya pernah meminta kepada organisasi konferensi Islam atau disingkat OKI untuk menekan pemerintah Myanmar agar menghormati hak-hak minoritas Muslim sebagaimana yang dilakukan OKI terhadap pemerintah Bulgaria. Sikap Muslim Rohingya terhadap sosialis Myanmar terbagi menjadi dua. Pertama, kelompok yang berintegrasi dengan partai sosialis yang berkuasa. Tujuan kelompok ini adalah untuk melindungi kelompok minoritas dari kekerasan penguasa. Mereka mengembangkan agama Islam melalui jalur pendidikan atau dakwah. Organisasi solidaritas Rohingya termasuk dalam kelompok ini. Kedua kelompok Muslim yang membentuk organisasi Gerakan Pembebasan menentang pemerintah Myanmar.
Negara Laos. Laos adalah negara di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk muslim paling sedikit. Jumlah muslim di Laos hanya sekitar 700 orang. 200 orang diantaranya berasal dari muslim Kamboja dan sisanya merupakan muslim dari pedagang Cina dan muslim dari India. Pada awal kedatangan muslim di Kamboja ke Laos, mereka hidup sangat miskin. Namun, mereka berjuang dan akhirnya dapat bertahan serta berkembang di Laos. Meskipun menjadi minoritas, umat muslim di Laos diterima dengan baik oleh masyarakat yang mayoritasnya memeluk agama Buddha. Bahkan mereka memiliki 2 masjid kebanggaan, yaitu Masjid Al-Azhar atau dikenal sebagai Masjid Kamboja, karena mayoritas jemaahnya merupakan muslim Kamboja dan Masjid Jami. Negara Kamboja. Menurut data Pew Research Center, jumlah muslim di Kamboja pada tahun 2009 mencapai 236.000 atau 1,6% dari total populasi. Pada tahun 2008, muslim di Kamboja mencapai 321.000 jiwa. Mayoritas muslim di Kamboja adalah Sunni bermazhab Syafi'i yang kebanyakan tinggal di provinsi Kampong Cham. Pada tahun 1975, sebelum pembantaian Khmer Merah, terdapat antara 113 dan 120 masjid dengan sekitar 300 guru agama dan 300 khatib. Banyak di antara guru-guru tersebut yang belajar di Malaysia dan universitas-universitas Islam di Kairo, India, atau Madinah. Perkembangan Islam dan komunitas Muslim di Kamboja tidak terlepas dari peran negara-negara Islam lain. Keberadaan para Salafi dan Wahabi di sana, misalnya, seperti ditulis John Blanksley, adalah hasil dari pendanaan yang dilakukan Islamic Development Bank yang berlokasi di Jeddah, Liga Muslim Dunia, serta sejumlah organisasi di Arab Saudi dan Kuwait yang mendanai pendirian sekolah-sekolah Islam di Kamboja. Alat penting dalam menanamkan pemahaman agama di Kamboja adalah pengembangan sekolah. Kebanyakan sekolah baru di sana adalah madrasah. Beberapa di antaranya menggunakan konsep pesantren dengan pembelajaran yang lebih jauh dan lebih mendalam tentang teks-teks Islam. Hingga pada tahun 2005, jumlah pemukiman Muslim di Kamboja telah mencapai 417 desa dengan rata-rata hingga 7 sekolah Islam di setiap desa. Negara Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di seluruh dunia. Pada saat ini diperkirakan bahwa jumlah umat Muslim mencapai 207 juta orang. Sebagian besar menganut Islam aliran Sunni. Jumlah yang besar ini mengimplikasikan bahwa sekitar 13% dari umat Muslim di seluruh dunia tinggal di Indonesia, dan juga mengimplikasikan bahwa mayoritas populasi penduduk di Indonesia memeluk agama Islam, atau hampir 90% dari populasi Indonesia. Perkembangan agama Islam di Indonesia semakin pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-18. Kerajaan tersebut dapat dibagi berdasarkan lokasi pusat pemerintahan mereka, yaitu di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Ada teori-teori yang menyebutkan tentang asal penyebar Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, dan teori Tiongkok.